Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang probabilitas ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang ruang kejadian, ruang sampel dan kejadian. Ya, sekedar intermezzo. Probabilitas ya meniscayakan sebuah pembobotan pada kejadian. Ya. Jadi probabilitas itu ialah pembobotan pada kejadian untuk mengetahui berapa peluang kejadian tersebut. Ketika kita menanyakan berapa, tentunya kita akan membahas angka-angka di situ. Nah, angka-angka inilah peluang yang akan menyusun peluang dalam sebuah kejadian. Nilai dalam sebuah probabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Di tiap titik pada ruang sampel ya. Jadi masing-masing titik ruang sampel itu memiliki nilai ya dalam ruang sampel atau semesta himpunan semesta yang kemarin kita pelajari. Masing-masing titik ruang sampel ya atau kejadian sederhana pada ruang sampel, masing-masing kejadian sederhana pada ruang sampel itu punya nilai yang jika kejadian sederhana ya ataupun komplementer yang ada di dalam ruang sampel itu ditotalkan, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, untuk itu kita perlu memahami beberapa aksioma berikut ini. Ya, yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku probabilitas A pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk kejadian yang pasti ya pada semesta S ya pada ruang sampel, maka berlaku probabilitas S sama dengan 1 ya. Dan untuk semua kejadian yang saling asing ya, apa itu saling asing? Di pertemuan kemarin ya kita sudah pelajari, untuk semua kejadian yang saling asing A1, A2, A3 sampai AN yang saling asing, maka berlaku probabilitas A1 gabung A2 ya, probabilitas A2 digabung dengan A sekian sama dengan probabilitas A1 tambah probabilitas A2 tambah probabilitas sekian dan sekian. Nah, ini aksioma-aksioma yang layaknya kita pahami terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu probabilitas pada sebuah kejadian? Jadi probabilitas kejadian A adalah jumlah dari probabilitas kejadian sederhana seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi masing-masing titik kejadian sederhana dalam ruang sampel itu memiliki nilai. Ya. Dikatakan probabilitas kejadian A ketika nilai-nilai pada masing-masing kejadian sederhana itu kita akumulasikan. Maka berapa probabilitasnya? Nah, teorema probabilitas pertama ya. Bila suatu percobaan dapat menghasilkan n kemungkinan ya, n kemungkinan hasil. Jadi misalnya sebuah percobaan menghasilkan 5 kemungkinan hasil ya. Dan bila terkait dengan n hasil dari kejadian A, jadi misalnya ada 5 kemungkinan hasil ya, tapi pada kejadian A di antara 5 kemungkinan itu terdapat satu kejadian yang kita ambil atau terdapat satu percobaan yang kita ambil, maka probabilitasnya adalah sekian ya. Sebagai contoh, misalnya sebuah uang logam dilemparkan sekali ya. Karena ruang sampelnya itu hanya ada 2 kemungkinan ya. Apakah hasilnya yang tampak itu adalah muka ya atau belakang, maka n-nya sama dengan 2 ya. Kemudian karena dalam sekali lemparan hanya terdapat satu hasil saja ya, satu hasil saja kan, nggak mungkin dua-duanya akan nampak dalam sekali lemparan. Nah, inilah definisi dari teorema pertama tadi ini. Nggak mungkin
dalam satu kali lemparan itu menghasilkan dua hasil, maka N sama dengan 1. Maka kalau ditanyakan berapa probabilitas ya uang logam dilemparkan sekali dengan menampilkan wajah ya atau muka, depan atau belakang ya, depan atau belakang, maka probabilitasnya adalah probabilitas A sama dengan N per N besar sama dengan 1/2 atau 1/2, seperti itu, atau 0,5, masing-masing 50-50, muka 50% ya, belakang juga kemungkinannya 50% nampak dalam sekali lemparan. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Bila uang logam dilemparkan 2 kali, ingat 2 kali bukan sekali ya, 2 kali, maka ruang sampelnya demikian ya. Jadi kita lempar 2 kali, berhenti. Nah, pelemparan 2 kali itu kita amati, maka ruang sampelnya atau kemungkinan yang terjadi itu terdapat 4 kejadian. Yang pertama, 2 kali lemparan itu menghasilkan apa? Muka ya, muka dan muka. Kemudian ya, 2 kali lemparan itu menghasilkan muka dan belakang, atau 2 kali lemparan itu menghasilkan belakang muka atau belakang dan belakang ya. Jadi karena menggunakan logam dengan sisi yang berbeda ya, jadi maksudnya uang logamnya ini sisinya tidak sama ya. Bisa jadi nanti kita menemukan logam dengan sisi depan dan belakang yang gambarnya sama. Jadi kalau kita main waktu kecil itu, kita selalu main tos pakai kartu. Nah, cara mengelabui lawan itu dengan cara menempelkan gambar yang sama pada 2 sisi kartu. Nah, itu pasti menang terus ya. Kartu sisi yang kita pegang pasti menang terus. Nah, di sini kita mengasumsikan 2 wajah logam ini berbeda ya. Jadi seperti logam pada umumnya. Maka kemungkinan keempat hasil muncul sama ya. Keempat hasil dari ruang sampel dari percobaan ini muncul sama. Bila tiap keempat hasil kita berikan bobot dengan nilai C, maka ruang sampel ya sama dengan 4C sama dengan 1 ya. Jadi 4C sama dengan 1 karena ada 4 kemungkinan ya. Karena ruang sampel itu nilainya 1 dan 4 kemungkinan atau kejadian sederhana itu adalah 4 kemungkinan ya, terdapat 4 kemungkinan kejadian sederhana, dan masing-masing kejadian sederhana itu berisi 1C ya, maka 4C sama dengan 1. Kepastian ya. Atau nilai C itu bisa kita peroleh menjadi 1/4 ya. Pertanyaannya, tentukan probabilitas kejadian A berikut. Kejadian A berikut. Yang pertama, lemparan yang menghasilkan 1 muka. Jadi dari kemungkinan yang ada, berapa probabilitas lemparan menghasilkan 1 muka ya. Maka probabilitasnya demikian. Probabilitas A pada kasus lemparan yang menghasilkan 1 muka sama dengan ya kemungkinan yang menghasilkan 1 muka itu ada 2 ya. Ada muka atau belakang ya, dan ada belakang atau muka. Belakang dan muka ya. Muka dan belakang, kemudian ada belakang dan muka. Kita ingat kembali, masing-masing kemungkinan ini bernilai 1/4. Maka probabilitasnya ialah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4.
gitu. Nah, ini ada latihan ya, nanti juga di slide terakhir akan ada soal latihan yang sebenarnya soalnya itu seperti ini ya. Nah, kita beralih ke contoh ketiga. Bila satu kartu diambil dari kotak berisi 52 kartu bridge ya, kartu bridge ya, maka tentukan peluang mendapatkan kartu hati. Ya, jumlah kartu hati dalam satu kotak bridge itu ada 13. Clover juga 13. Diamond juga 13. Masing-masing 13. Dengan ruang sampel itu berisi as ya, 2 hati, 3 hati, 4 hati sampai 10 hati. Kemudian ada jenderal hati, ada ratu hati, dan king hati ya, ada raja hati. Nah, satu kotak, ini kotak ini ya, berisi 52 kartu. Ya, kita disuruh mencari peluang satu kali tarikan yaitu mendapat kartu hati. Maka peluang menarik kartu hati, peluang tersebut adalah sebagai berikut. Probabilitas kejadian ini sama dengan total jumlah kartu hati dibagi dengan total isi dari satu kotak kartu bridge. Maka hasilnya adalah 13/52 atau 1/4, seperempat ya, atau 0,25%. 0,25, dengan persennya nggak ada persennya, 0,25. Oke. Nah, ini contoh keempat. Sebuah dadu dilemparkan sekali ya. Tentukan ya peluang kejadian yang dalam satu kali lemparan itu muncul angka 5. Ya, sederhana. Karena kita paham jumlah sisi dadu itu ada 6 dan angka 5 berada pada salah satu sisinya, maka probabilitas kejadian ini ialah sama dengan 1/6 atau 1/6 ya. Gitu. Nah, ini contoh kelima. Erwin baru saja menikah. Ia dan istri sepakat mengikuti program KB 2 anak lebih baik. Jadi di sini Erwin pengen 2 anak, sama istrinya sepakat pengen 2 anak. Tapi dia nggak bisa nentuin anaknya laki-laki semua kah, perempuan semua kah, atau laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan probabilitas kejadian A jika anaknya perempuan semua. Kemudian tentukan pula probabilitas kejadian B jika anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin Erwin pengennya kejadian A, anaknya perempuan semua, sementara istrinya pengen kejadian B, ya, anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui sebelumnya, ruang sampel kejadian A dan B ini sama, ya. Yang pertama, kemungkinan pertama itu laki-laki perempuan, laki-laki atau laki-laki, kemudian dan laki-laki, kemudian perempuan laki-laki, dan terakhir perempuan atau perempuan dan perempuan. Nah, kalau sudah seperti itu menggunakan teorema tadi ya, probabilitas tadi, maka kita bisa mengetahui peluang kejadian A dan peluang kejadian B ya. Peluang kejadian A sama dengan berapa? Karena kita telah paham dalam ruang sampel itu hanya ada satu ya kejadian di mana perempuan dua-duanya, sementara ada 4 kemungkinan ya kejadian sederhana, maka probabilitas A untuk kejadian A ialah peluang untuk kejadian A ialah 1/4. Nah, untuk peluang kejadian B, karena kita paham bahwasanya dalam ruang sampel ini kita sudah ketahui ruang sampelnya berisi kemungkinan anaknya laki-laki dan perempuan itu ada 2 ya. Ya, laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki ya. Laki-laki anak pertama atau perempuan anak kedua atau sebaliknya. Ya, maka probabilitasnya menjadi demikian. Probabilitas atau peluang kejadian B sama dengan 2/4 ya. Ya, itu dulu untuk pengantar awal dari materi probabilitas. Saya harap teman-teman semua paham. Ini ada latihan soal yang tadi sudah kita lewati. Saya sudah jawab untuk persoalan yang